pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, berbagai persiapan mulai dilakukan untuk menyambut Asian Summit 2023. Salah satu yang mencuri perhatian ialah serangkaian pesta rakyat. Berikut informasi selengkapnya. Untuk menyemarakan KTT ASEAN 2023, Indonesia siap menggelar rangkaian pesta rakyat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Adapun kegiatan yang diadakan yakni bazar kuliner, pertunjukan musik dan budaya, serta fashion show seperti Street Carnival, Festival Goa Batik Cermin, SIMS Hook, serta beberapa event lainnya yang akan digelar di sela-sela KTT ASEAN 2023. Direktur Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBF, Shana Fatina menyebutkan, gelaran pesta rakyat ini akan mengikutsertakan masyarakat lokal melalui pameran UMKM yang bertujuan memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat di Labuan Bajo. Pesta rakyat juga akan menghadirkan program Asian Youth yang akan melibatkan 22 anggota delegasi dari negara-negara ASEAN. Para peserta akan melakukan live on board, dialog dengan ASEAN leaders, dan diskusi dengan pemuda lokal untuk lebih membumikan urgensi ASEAN di kalangan pemuda. Dalam bidang kesehatan, sebagai tuan rumah KTT ASEAN 2023, Indonesia juga mendorong penguatan arsitektur kesehatan di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik lewat pendekatan One Health. Selain pendekatan One Health, Indonesia juga akan meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja migran dalam situasi krisis dan pekerja migran yang bekerja di sektor perikanan. Sebagai tuan rumah KTT ASEAN 2023, Indonesia melalui pendekatan One Health terus mendorong penguatan arsitektur kesehatan di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Ia mengutamakan kinerja lintas sektor seperti penanganan wabah dan pandemi COVID-19. One Health merupakan pendekatan pemersatu yang membahas terkait hubungan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun global untuk mencapai kesehatan yang optimal. Staf khusus Menko PMK bidang kerjasama internasional Joko Kusnanto Anggoro melalui keterangan tertulisnya mengatakan, selain pendekatan One Health, Indonesia juga akan meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja migran dalam situasi krisis dan pekerja migran yang bekerja di sektor perikanan, serta mendorong percepatan pembangunan perdesaan melalui pembentukan jejaring desa untuk saling berbagi pengetahuan dan peluang kerjasama di ASEAN, yang akan dibahas dalam pertemuan tingkat Menteri Pilar Sosial Budaya di Bali tanggal 8 Mei 2023 dengan mencakup ke dalam 4 dokumen yakni bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan pembangunan perdesaan. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menilai bahwa sektor usaha dan industri memiliki peran strategis dalam upaya memerangi pengangguran di dalam negeri. Kedepannya ia akan menekankan pemerintah akan menyediakan 3,6 juta lapangan pekerjaan baru di setiap tahunnya. Dalam peringatan Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei 2023, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyatakan angka pengangguran di tanah air terus menurun setiap tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka pengangguran 2022 sebanyak 5,86% atau turun 0,63% dari angka pengangguran 2021. Hal tersebut disebabkan pengaruh aliran investasi asing yang masuk ke dalam negeri, peran dari sektor usaha dan sektor industri sebagai upaya memerangi angka pengangguran. Dan kita, saya kira dari pelaku industri dan pelaku usaha bisa merasakan betapa manfaat berkah dari kebijakan strategis ini, proses hilirisasi ini. Dan salah satunya adalah di samping tentu saja kita bisa mengelola sumber daya alam kita sendiri secara mandiri, sekaligus juga menimbulkan multiplier efek dari sisi ketenagakerjaan, termasuk proses transformasi, terutama proses transformasi tenaga terampil di bidang-bidang yang selama ini tidak kita kuasai, termasuk juga tentu saja meningkatkan
lapangan kerja. Muhajir menilai kebijakan hilirisasi juga dapat mendukung pencapaian sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals dalam bentuk optimalisasi sumber daya alam. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mengupayakan lapangan pekerjaan 3,6 juta per tahun dengan revitalisasi vokasi sebagai dari upaya memanfaatkan bonus demografi. Diharapkan dengan upaya tersebut bisa berhasil menjadikan angkatan kerja produktif, sejahtera, dan membawa Indonesia menjadi negara maju. Karena itu sekali lagi saya mohon betul bekerjasamanya baik pelaku industri, pelaku usaha, pemerintah, kemudian juga tentu saja organisasi-organisasi penyedia lapangan kerja itu bisa bekerjasama dengan baik untuk memastikan bahwa bonus demografi kita betul-betul akan kita panen, bukan menjadi musibah dari demografi. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo melepas sebanyak 599 atlet yang akan bertanding di ajang Southeast Asia Games ke-32 di Kamboja. Di kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo juga berharap ajang tersebut menjadi tolak ukur kejuaraan lebih besar yakni Olimpiade 2024 di Paris. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melepas keberangkatan 599 atlet beserta 230 pelatih dan ofisial, serta berbagai tim pendukung untuk berlaga di SEA Games ke-32 di Kamboja yang akan dibuka pada 5 Mei 2023. Presiden Jokowi menargetkan kontingen Indonesia dapat menyabet lebih dari 69 medali emas dan menduduki peringkat 1 atau 2 di SEA Games ke-32 Kamboja 2023. Presiden memahami bahwa target yang dicanangkan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai. Namun Presiden meyakini seluruh 599 atlet Indonesia di SEA Games sudah memiliki bekal dan kemampuan yang cukup untuk meraih hasil yang lebih baik dibandingkan dengan SEA Games ke-31 di Vietnam. Saya hanya pesan, di SEA Games di Vietnam kita memperoleh saat itu medali 69 emas. Dan peringkat kita di peringkat ke-3. Nah, sekarang mestinya lebih dari itu. Saya minta emasnya di atas 69. Peringkatnya juga di atas 3. Pilihannya hanya ada 2, peringkat 1 atau peringkat 2. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo di kesempatan yang sama mengatakan bahwa hasil SEA Games 2023 di Kamboja yang didapatkan para kontingen Indonesia nanti ia harapkan akan menjadi tolak ukur untuk kejuaraan yang lebih besar, yaitu Olimpiade 2024 di Paris, Prancis. Tidak hanya dalam ajang SEA Games, Menteri Dito juga mengatakan, pada ajang Asian Games 2022 di Hangzhou, China yang diselenggarakan mulai 23 September nanti, juga menjadi ajang target tim kontingen Indonesia menuju Olimpiade 2024. Menteri Dito berharap para atlet dapat mengerahkan kemampuan semaksimal mungkin agar meraih target. Saat ini, beberapa cabang olahraga sudah mulai bertanding lebih awal seperti sepak bola, kriket, dan hoki indoor. Semoga dapat memacu semangat seluruh cabang olahraga dan kontingen Indonesia. Adapun rombongan besar akan mulai berangkat pada tanggal 4 Mei 2023. Sesuai dengan desain besar olahraga nasional, SEA Games ke-32 tahun 2023 merupakan sasaran antara untuk meraih prestasi di Asian Games dan Olimpiade yang menjadi target utama. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.